Selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sorotan lain. Selengkapnya bersama saya, Ditya Anissa, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara, hingga malam ini Polda Metro Jaya masih memeriksa 2 petinggi FPI yang menjadi tersangka pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan pertengahan bulan November lalu. Kedua tersangka yang diperiksa merupakan pengurus FPI, yakni Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan Maman Suryadi. Kuasa hukum FPI Sugito Atmoprawiro membantah kedatangan kedua kliennya untuk menyerahkan diri. Sementara polisi menyatakan mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 2 pimpinan FPI, Sobri Lubis dan Maman Suryadi. Oke, jam 10 tadi ada 2 orang yang memang kemarin sudah kita sampaikan bahwa silakan menyerahkan diri atau penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. 2 tadi sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ya. Sudah dilakukan protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Kita lakukan swab tes antigen. Hasilnya adalah negatif, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut. Status tersangka sudah kita keluarkan sprint penangkapan, ya. Sementara pemeriksaan masih berlanjut. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Sementara itu, 5 tersangka kasus kerumunan di Petamburan berencana mengajukan pra-peradilan. Kelima tersangka bersama kuasa hukum berupaya menguji proses penetapan tersangka dan penangkapan oleh polisi ke meja hijau. Pihak kuasa hukum masih menunggu perkembangan pemeriksaan, mengingat Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan Panglima LPI Maman Suryadi hingga kini masih diperiksa. Tersangka, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka itu harus mempunyai 2 alat bukti yang sah dan cukup. Nah, sekarang yang kita pertanyakan, mana 2 alat bukti yang sah itu? Hari Minggu kemarin setelah pemimpin FPI Rizik Syihab ditahan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, 3 tersangka lain menyerahkan diri ke polisi. 3 tersangka yang menyerahkan diri adalah Haris Ubaidillah, Idrus, dan Ali Alwi Alatas, berperan sebagai panitia dan penanggung jawab acara keagamaan dan pernikahan Putri Rizik Syihab yang menyebabkan kerumunan dan penutupan jalan. Setelah menyerahkan diri ke Mapolda Metro Jaya pada Minggu dini hari, penyidik langsung memeriksa ketiganya sejak pagi tetapi tidak ditahan. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan 2 petinggi FPI di Polda Metro Jaya, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi di sana. Cindy, bagaimana jalannya pemeriksaan 2 orang ya, Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan Maman Suryadi yang menjadi tersangka kasus kerumunan? Ya Nitya, tadi kami baru saja mendengar adanya informasi atau kabar bahwa pemeriksaan sudah hampir selesai, tapi ini perlu konfirmasi lebih lanjut lagi. Karena untuk prosedur pemeriksaan ketika mereka dilakukan atau diperiksa oleh tim penyidik, selain digali terkait sejumlah materi, nanti juga ada tahapan pembacaan ulang berita acara pemeriksaan atau BAP itu bisa dibaca sendiri untuk dipastikan apakah ada yang akan ditambah atau diubah oleh tersangka. Pemeriksaan kalau dihitung dari sekitar pukul 11, sebenarnya tadi mereka menyerahkan diri sekitar pukul 10 pagi, tapi mereka juga melalui sejumlah tes kesehatan, yaitu dari tes usap antigen, kemudian juga tes kesehatan seperti cek gula darah dan lain-lain yang menjadi SOP bagi tersangka ketika mau diperiksa harus dalam keadaan sehat. Artinya kurang lebih mereka diperiksa sekitar pukul 11, sekarang sudah pukul 21, kurang lebih sudah 10 jam mereka diperiksa. Yang didalami oleh tim penyidik, kalau dari materi awal begitu, yang di dalamnya adalah identitas pribadi, domisili dan lain-lain. Kemudian juga ditanyakan terkait FPI, legal standingnya apa sebagai organisasi masyarakat. Kalau dibandingkan dengan tersangka-tersangka sebelumnya, materi-materi awal ini juga ditanyakan di kasus-kasus yang serupa atau di kasus Petamburan ini ke tersangka sebelumnya seperti salah satunya juga Rizik Syihab. Selain itu yang juga didalami atau materi
penyidikan substansinya adalah tentu terkait kegiatan yang terjadi di Petamburan pertengahan November lalu terkait kegiatan peringatan Maulid Nabi dan juga pernikahan Putri Rizik Syihab. Mengingat untuk Sobri Lubis selaku penanggung jawab acara, kemudian juga Maman Suryadi selaku penanggung jawab keamanan ditanya terkait dua kegiatan itu. Pasal yang disangkakan, pasal 93 nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan juga akan didalami oleh pihak kepolisian. Dengan diperiksanya dua tersangka ini artinya tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian sudah lengkap. Keenam-enamnya dalam kasus ini sudah dan tengah dijalani proses hukumnya dan saat ini masih bergulir, Nitya. Melihat bahwa pemeriksaan masih berlanjut, apakah ada kemungkinan Cindy tersangka akan ditahan? Kalau melihat dari pasal yang disangkakan, yaitu pasal 93 nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ diatur terkait orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pidana penjara paling lama adalah 1 tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak juga 100 juta rupiah. Kalau melihat itu dasar objektifnya tidak dilakukan penahanan karena di bawah 5 tahun. Tapi ada dasar-dasar subjektif juga yang tentu akan dipegang oleh pihak kepolisian. Misalnya apakah selama proses pemeriksaan dua tersangka ini bersikap kooperatif. Kemudian apakah jika tidak ditahan ada kekhawatiran dari tim penyidik Polda Metro Jaya tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang sama. Sekali lagi ini akan tergantung dari proses pemeriksaan yang berlangsung oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Tapi jika melihat juga dari 3 tersangka sebelumnya, 3 tersangka yang kemarin juga dilakukan pemeriksaan, ketiganya tidak dilakukan penahanan. Proses pra-peradilan ini tengah diupayakan oleh kuasa hukum, tidak hanya Rizik Syihab, tapi 5 tersangka lainnya juga berupaya untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan juga penangkapan dari 5 tersangka ini. Prosesnya masih berjalan, masih menunggu bagaimana hasilnya karena tim kuasa hukum juga tentu masih perlu mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti sebelum mengajukan pra-peradilan, Nitya. Terima kasih Cindy Permadi langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita akan nantikan bagaimana hasil pemeriksaannya, apakah ada penahanan ataupun seperti 3 orang sebelumnya tidak ada penahanan.